Hai semuanya, ini adalah video pertama aku di YouTube. Dan di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor. Jadi cerita ini tuh berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh salah satu mahasiswi yang bernama Nanda. Tapi sebelum ke videonya, pastikan dulu kalian buat subscribe channel ini, nyalain loncengnya, dan juga like dan komen ya. Jadi, Nanda ini salah satu mahasiswi tingkat akhir yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kisah ini tuh berawal dari tahun 2016, di mana Nanda ini baru lulus SMA dan dia mau melanjutkan di perguruan tinggi. Karena jarak rumah sama kampusnya lumayan cukup jauh, jadi Nanda ini memutuskan untuk cari tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Tapi Nanda ini lumayan kesulitan buat mencari kos karena di waktu itu kebanyakan kos yang terdekat itu udah banyak yang di booking atau dipesan sama maba yang dari Senam PTN sama SBMPTN, sedangkan Nanda ini kan dari jalur umum. Akhirnya Nanda ini sama orang tuanya minta tolong sama salah satu joki, bisa dibilang ini tuh kayak informan lah ya. Jadi dia yang memberitahu tentang info kos-kos yang ada di sekitar situ. Dan hampir setengah hari itu mereka nyari-nyari kos, tapi mereka tuh cuman ada 2 pilihan. Akhirnya Nanda ini milih salah satu kos yang di lokasinya itu dekat sama jalan raya. Jadi pikir Nanda, mungkin kalau kos di sini bakalan agak rame, nggak terlalu sepi-sepi amat. Dan di deket kos ini tuh ada kafe, jadi kalau dia mau begadang untuk ngerjain tugas itu bisa sambil nongkrong. Tapi ketika Nanda milih kos ini tuh ayahnya kurang setuju karena ayahnya itu berpikir kalau Nanda kos di deket kafe, mungkin Nanda ini tuh nggak bakal fokus ke kuliahnya. Jadi ayahnya ini nyuruh Nanda untuk milih ke kos yang kedua. Katanya dari informan ini, kos ini tuh cukup baru, bangunan baru, tapi kos ini tuh deket sama area pemakaman umum. Akhirnya Nanda dan orang tuanya ini mencoba lihat ke kos ini, dan ketika Nanda dan orang tuanya ini sampai di kos, yang terlihat itu bangunan 2 lantai, dan yang baru itu ternyata cuman yang lantai 2. Yang lantai satunya ini kayaknya cuman direnovasi gitu aja, biar kelihatan baru. Dan kondisinya ini nggak terlalu buruk ya, karena kos khusus mahasiswi juga, jadi lumayan bersih. Akhirnya ayahnya pun ketemu sama pemilik kos dan tanya-tanya masalah harga, masalah fasilitas, dan yang lain-lain. Si pemilik kos ini pun milih Nanda di kamar yang lantai 2. Nah, di kamar lantai 2 ini itu tempatnya di sebelah tangga, dan di bawahnya persis ini ada dapur. Setelah mereka ini ngelihat ke dalam kamarnya, Nanda ini tuh merasa kurang nyaman karena kamarnya itu agak sempit dan juga kurang cahaya matahari. Jadi Nanda ini tuh agak komplain sama ayahnya. Tapi orang tua Nanda mikirnya ini kan kamar buat 1 orang, jadi cukup lah ya kalau kamar dengan ukuran segitu. Kemudian ayahnya Nanda ini pun nge-DP kamar yang dipilihin ini, dan Nanda bisa balik ke kos itu minggu depan. 1 minggu kemudian Nanda ini balik ke kos itu sekalian bawa barang-barang yang dia perluin buat di kosnya. Dan di saat pindahan ini Nanda ketemu sama salah satu penghuni kos. Dia ini satu angkatan sama Nanda, cuman beda jurusan aja. Namanya ini Salsa. Dan mereka ini berkenalan dan jadi cukup akrab. Si Salsa ini bantuin Nanda juga buat beres-beres kamar, karena Salsa ini kan udah duluan pindah di kos itu. Jadi dia ini udah beresin kamarnya. Terus ketika mereka ngobrol-ngobrol sambil beresin kamar, si Salsa ini tuh cerita ke Nanda kalau Salsa ini mendengar cerita dari kakak tingkat yang kos di lantai 1. Katanya di tangga lantai 1 itu sering banget ada penampakan. Nanda pun awalnya nggak mau ya bahas-bahas gituan, dan akhirnya mereka selesai beres-beres. Ketika malam hari, Nanda ini pengen berkenalan sama beberapa penghuni kos yang lain. Di lantai 1 itu ada 1 kakak tingkat, namanya Kak Milen, dan juga ada Salsa. Nah, di lantai 2 ini ada Nanda, Evi, Mega, Lia, sama Esti. Mereka ini lagi berkumpul di kamarnya Kak Milen sambil ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang biar lebih akrab juga. Si Esti ini kan anaknya sedikit kepo ya, apalagi masalah kayak horor-horor gitu dia tuh paling suka. Dia membuka pembicaraan, dia mulai tanya ke Kak Milen
Ada nggak sih cerita-cerita horor yang pernah kejadian di kos ini? Akhirnya Kak Milen ini pun cerita ke mereka kalau hampir setiap malam jendela Kak Milen ini sering diketok sama seseorang. Tapi ketika Kak Milen ini keluar, nggak ada siapa-siapa. Jadi ya nggak ada orang di situ. Dan Kak Milen ini juga bercerita ketika Kak Milen ini pulang malam sama pacarnya, ketika melewati pemakaman umum, kan kos ini ceritanya deket sama pemakaman umum. Jadi kalau anak-anak kos ini mau pulang, mereka itu harus ngelewatin pemakaman umum dulu. Ketika Kak Milen ini pulang malam sama pacarnya, Kak Milen ini mencium bau wangi dari pemakaman. Karena keasikan ngobrol, mereka ini tuh sampai lupa waktu dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing kan. Nah di malam itu Nanda ini kan baru hari pertama ya pindah ke kos itu. Jadi dia ini nggak terlalu bisa tidur. Sekitar pukul jam 1-an dia mulai merasa lapar nih. Akhirnya Nanda ini memutuskan untuk bikin mie aja lah. Karena udah malam juga kan nggak mungkin buat pesen dari luar. Nanda ini pun akhirnya mencoba chat Esti, tapi sama Esti ini nggak direspon. Jadi Nanda berpikir mungkin Esti udah tidur. Akhirnya Nanda ini coba chat Lia, dan Lia pun merespon dan katanya Lia ini juga lapar. Akhirnya mereka berdua ini turun ke dapur buat masak mie. Sambil nunggu mie-nya matang, mereka berdua ini ngobrol-ngobrol. Tapi Lia ini yang dibahas malah cerita horor yang diceritain sama Kak Milen. Karena Nanda ini agak takut ya orangnya, jadi dia ini nggak maulah bahas kayak gitu. Lagian juga udah malam kan. Tapi ketika mereka ini asik ngobrol, tiba-tiba ada suara langkah kaki, dan langkah kaki itu suaranya mendekat ke mereka. Seketika itu mereka langsung bertatapan, dan mereka ini diam, gak bisa berkata apa-apa. Dan Lia ini pun tanya ke Nanda, denger gak suara itu? Dan Nanda ini pun menjawab, kamu sih pakai bahas gituan, udah tahu malam. Karena mereka ini saking paniknya, gak pedulilah itu mie udah matang apa belum, langsung aja dimasukin ke piring, mereka pun langsung lari ke atas. Dan di malam itu, Lia ini memutuskan untuk tidur aja lah di kamar Nanda, sekalian buat nemenin Nanda juga. Keesokan paginya, Lia ini mencoba cerita tentang kejadian malam itu ke Kak Milen. Tapi kata Kak Milen, dia sama sekali nggak mendengar apapun di lantai 1. Jadi Lia pun berpikir, ya udahlah mungkin itu cuma halusinasi kita berdua aja. Setelah kejadian malam itu, Nanda ini nggak merasakan ada hal-hal aneh lain yang terjadi. Dan kegiatan kuliah pun dimulai seperti biasa. Ketika di awal-awal semester 1, Nanda ini merasa di kamar itu masih biasa-biasa aja. Tapi ketika Nanda ini mulai banyak tugas, Nanda ini mau nggak mau harus begadang buat ngerjain tugas. Nah di suatu malam ketika Nanda ini begadang, Nanda ini dengar suara anak kecil yang lari-larian, tapi suaranya itu terdengar jauh. Si Nanda ini masih berpikir positif, karena si pemilik kos ini juga punya cucu yang rumahnya itu di daerah kos itu. Ya walaupun suaranya anak kecil itu nggak mungkin kedengaran sampai di dalam kamar Nanda. Nggak lama setelah mendengar suara itu, Nanda ini kaget banget karena waktu itu udah menunjukkan pukul 1. Nanda ini pun beres-beres dan berusaha berpikir positif tentang apa yang barusan dia dengar. Dan waktu menunjukkan pukul 3, Nanda ini sama sekali nggak bisa tidur. Dan waktu menunjukkan pukul 3, Nanda ini belum juga tidur. Karena Nanda ini terus memikirkan suara anak kecil yang tadi dia dengar. Alhasil Nanda ini memutuskan untuk baca Al-Quran dan sekalian untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nanda ini berusaha untuk memejamkan mata dan dia pun berhasil tidur walaupun cuma sebentar. Dan Nanda pun akhirnya tertidur. Namun ketika tidur, Nanda ini bermimpi dan bisa dibilang mimpinya itu sangat aneh. Di mimpi Nanda ini, ada seorang anak kecil yang jatuh dari balkon lantai 2, tapi suara anak kecil ini
Sangat mirip sama suara anak kecil yang tadi malam Nanda dengar lari-larian dan berteriak-teriak. Sontak Nanda pun terbangun, dan Nanda ini semakin terkejut karena setelah dia bangun, dia melihat banyak bercak darah di lantai kamarnya. Bercak darah ini seperti tetesan darah, tapi darah ini tuh sudah mengering. Dalam ketakutan, Nanda ini tuh cuma bisa diam, dan tiba-tiba Nanda ini mencium bau darah, bau yang sangat anyir, seperti darah manusia. Tapi Nanda ini berusaha berpikir positif lagi. Gak mungkin lah ada darah manusia di sini, mungkin darah nyamuk. Tapi di sisi lain Nanda ini juga bingung, karena semalaman dia ini di kamar itu dia sama sekali gak merasakan kalau ada nyamuk di kamar. Setelah itu Nanda ini bangun, dan ketika siang hari karena Nanda ini ada perkuliahan, akhirnya Nanda pun pergi ke kampus. Ketika Nanda pulang dari kampus, Nanda ini membuka pintu kamarnya, tapi bercak darah itu kembali muncul di lantai kamar. Padahal Nanda ini benar-benar yakin 100% kalau kamarnya itu sudah bersih ketika Nanda tinggal. Nanda pun langsung lari ke kamar Esti dan dia mulai menceritakan hal-hal aneh itu, tapi Esti ini nggak percaya sama cerita si Nanda. Karena kalau ada darah di kamar, ya bisa jadi itu adalah darah menstruasi Nanda. Keesokan harinya, setelah pulang kuliah, Esti ini mau main ke kamar Nanda. Ketika Esti ini main, mereka berdua ini dibuat kaget lantaran di kamar Nanda ini kembali muncul bercak darah yang sangat banyak. Akhirnya Nanda pun bilang ke Esti, "Gimana, kamu sekarang percaya kan?" Akhirnya Esti pun percaya dengan cerita si Nanda. Kejadian bercak darah ini hampir setiap hari dialami oleh Nanda. Dan Nanda ini pun akhirnya terbiasa dengan kejadian tersebut. Di hari berikutnya, bertepatan di malam Jumat, si Lia ini main ke kamar Nanda. Karena kan Nanda ini anaknya suka dandan, dan Lia ini minta diajarkan untuk dandan oleh Nanda. Lia ini minta diajarin dandan karena Nanda ini termasuk anak yang pintar dandan dan juga dia mempunyai perlengkapan dandan yang lumayan lengkap. Setelah mereka selesai dandan, Lia ini pun ingin mencoba mirror selfie di cermin yang ada di kamar Nanda. Tapi ketika Lia ini melihat hasil fotonya sendiri, Lia ini sangat terkejut karena di foto itu terlihat sama sekali bukan Lia. Keesokan harinya, Lia dan Nanda ini pun bercerita kepada Esti. Dan Esti ini berinisiatif untuk tanya ke sepupunya, dan sepupunya ini bisa mengetahui tentang hal-hal tersebut. Sepupunya Esti ini pun bercerita, ketika Lia ini berfoto, dia sedang ditutupi oleh penghuni yang ada di kamar Nanda. Karena cerita tersebut, Nanda ini sama sekali tidak berani tidur di kamarnya sendiri. Akhirnya dia pun numpang-numpang di kamar Esti, di kamar Lia, sampai teman-temannya yang lain ini merasa kurang nyaman sama tingkah laku Nanda karena dia ini bisa dibilang pindah-pindah kamar. Karena Nanda ini akhirnya merasa kurang nyaman, akhirnya Nanda ini pun balik ke kamarnya. Hingga suatu ketika terjadi kejadian aneh di pertengahan semester 2. Dan kejadian aneh ini sangat menggemparkan di PTN Nanda. Apa sih kejadian itu?